kami ingin memberitahukan bahwa brand kami telah mengakhiri kerjasama dengan Sandra Dewi sebagai brand ambassador. Uang korupsi buat ibadah ke Mekah, hukumnya apa ya guys? Meskipun mendadak salah alamat, tapi bukan berarti saya lebih baik ataupun suci. Hi everyone, I'm Misul Kim. Welcome back to my YouTube channel. Guys yang lagi nonton, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin ada nih dari teman-teman yang lagi dalam kondisi enggak baik-baik aja? Entah itu dikarenakan lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak banget nih masalahnya. Apapun itu, tetap semangat ya, don't give up. Well guys, dalam video kali ini kita bakal bahas tentang impact negatif yang didapatkan oleh Sandra Dewi imbas dari bagaimana kasus sang suami. Sebelumnya, seperti dilansir dari CNBC Indonesia, Kejaksaan Agung telah menetapkan Harvey Moise dalam dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk tahun 2015 sampai tahun 2022. Adapun kasus posisi yang berkaitan dengan HM adalah sebagai berikut. Sekitar tahun 2018 sampai tahun 2019, Harvey selaku perwakilan PT RBT menghubungi tersangka Mohtar Riza Pahlevi Tabrani selaku Direktur Utama PT Timah Tbk. Ketika itu dengan maksud mengakomodir penambangan timah ilegal di wilayah IUP PT Timah Tbk. Selanjutnya, terjadi pertemuan antara Harvey dengan Riza. Lalu setelah beberapa kali pertemuan, terjadilah kesepakatan kerja sewa menyewa peralatan processing peleburan timah di wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah Tbk, di mana Harvey mengondisikan agar smelter PT SIP, CBVIP, PT SBS, dan PT TIN mengikuti kegiatan tersebut. Kemudian, Harvey menginstruksikan nih guys kepada para pemilik smelter tersebut untuk mengeluarkan keuntungan bagi Harvey maupun para tersangka lain yang telah ditahan sebelumnya dengan dalih dana corporate social responsibility kepada Harvey melalui PT QSI yang difasilitasi oleh tersangka HLN. Dan guys, usai berita ini mencuat, tentu bukan hanya nama Harvey Moise saja yang terkena dampaknya. Namun orang-orang terdekat, terutama keluarga, itu juga pasti terkena imbasnya. Terlebih lagi, seperti yang sudah disebutkan, bahwa kerugian ekologis, ekonomi, dan pemulihan lingkungan dari korupsi tersebut dari hasil perhitungan ahli lingkungan IPB Bambang Hero Saharjo mencapai 271 triliun rupiah. Perhitungan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri LHK Nomor 7/2014. Dalam kasus ini, nilai kerusakan lingkungan terjadi dari 3 jenis. Yang pertama adalah kerugian ekologis sebesar 183,7 triliun rupiah, dan yang kedua kerugian ekonomi lingkungan sebesar 74,4 triliun rupiah. Dan ketiga adalah kerugian biaya pemulihan lingkungan mencapai 12,1 triliun rupiah. Wah, gila nggak sih guys kerugiannya? Adapun Sandra Dewi selaku istri dari Harvey Moise itu sudah menghadapi beberapa dampak yang tidak menyenangkan akibat bagaimana kasus sang suami. Lantas, apa saja hal tersebut? Yang pertama adalah tentang bagaimana publik yang akan memperhatikan semua tentang Sandra Dewi, terutama mengenai barang-barang mewah pemberian sang suami. Berdasarkan info dari Insert Live, berikut adalah beberapa barang mewah pemberian Harvey Moise untuk Sandra Dewi. Dicatat beberapa ya guys, tidak semua. Yang pertama adalah sepatu Hermes. Adapun Sandra Dewi itu disebutkan kerap memamerkan outfitnya yang memakai sendal dari brand Hermes Hot Lover in calfskin with iconic palladium plate oversized Kelly buckle yang ditaksir itu bisa mencapai 29 juta rupiah. Dan yang kedua adalah tas Hermes. Jadi guys, selain sepatu, Sandra Dewi juga katanya kerap menenteng tas dari brand yang sama. Salah satunya adalah Hermes model Black Epsom leather with gold hardware senilai 330 juta rupiah. Dan yang berikutnya adalah mobil Rolls Royce. Jadi guys, untuk sang suami disebutkan memberikan kado mobil tersebut kepada Sandra Dewi ketika sang istri merayakan ulang tahunnya yang ke-40 tahun. Dan harga dari mobil itu ditaksir 25 miliar rupiah guys. Dan bahkan untuk platnya itu dipesan khusus dengan inisial nama sang aktris yaitu SDW. Well, jadi kurang lebih seperti itulah beberapa barang-barang mewah yang pernah diberikan sang suami kepada Sandra Dewi. Selain itu, banyak juga netizen yang menyoroti tentang bagaimana resepsi pernikahan mereka yang kala itu dilangsungkan di Disneyland Tokyo, yang pada kala itu mengusung tema Royal Wedding Bak di negeri dongeng. Pernikahan itu menjadi pernikahan yang fenomenal nih guys. Selain dikarenakan konsepnya yang benar-benar wow, amazing banget kan, netizen juga memikirkan masalah biaya yang dikeluarkan, yang tentunya biayanya pastilah besar. Kemudian dampak kedua yang dihadapi oleh Sandra Dewi adalah dituding kehilangan pekerjaan dikarenakan masalah sang suami. Jadi guys, baru-baru ini ada sebuah brand yang namanya adalah Pocana Family. Pocana Family sendiri adalah perusahaan yang bergerak di bidang produk kecantikan. Nah, baru-baru ini mereka itu mengumumkan bahwa mereka telah mengakhiri kerjasama dengan Sandra Dewi sebagai brand ambassador. Adapun informasi tersebut diumumkan oleh brand tersebut melalui Instagram story mereka.
Pada kala itu, pihak brand menuliskan seperti ini guys. Kami ingin memberitahukan bahwa brand kami telah mengakhiri kerjasama dengan Sandra Dewi sebagai brand ambassador karena telah berakhirnya masa kontrak kerjasama. Pihak Wakana Family lantas menjelaskan bahwa keputusan ini diambil karena kontrak kerjasama dengan Sandra Dewi telah berakhir dan tidak diperpanjang. Mereka lantas menegaskan guys bahwa pemberhentian ini tidak ada kaitannya dengan masalah yang menimpa Sandra Dewi dan suaminya. Jadi sudah dibantah ya guys bahwa berakhirnya kerjasama ini karena nggak perpanjang kontrak, bukan dikarenakan masalah baru-baru ini. Dan untuk dampak yang terakhir adalah dihujat netizen. Adapun Sandra Dewi selaku istri Harvey Mois terus nih dibanjiri komentar-komentar negatif oleh netizen. Dan guys, kalian tau gak sih, di tengah Sandra Dewi yang terus mendapatkan komentar-komentar negatif dari netizen, ada banyak netizen yang justru salah alamat nih dan malah menyasar Dewi Sandra. Mungkin dikarenakan kemiripan namanya ya, Dewi Sandra, Sandra Dewi. Ya emang sih mirip, tapi apakah mereka yang memberikan komentar seperti itu tidak melihat bagaimana wajah dari orang yang mereka komentari? Maksudku adalah kalau kita nonton berita, terus lihat-lihat berita di artikel, itu kan sudah diberikan juga foto dari Sandra Dewinya seperti apa. Masa sih mereka-mereka yang komentar-komentar buruk ini tidak melihat bagaimana wajah dari Sandra Dewi yang merupakan istrinya Harvey Mois? Masa sih nggak lihat? Heran juga sih aku, mana komentar-komentar mereka juga parah banget lagi. Astagfirullah. Komentar-komentar netizen ke Dewi Sandra kurang lebih seperti ini guys. Masih belum puas hati, kemarin nikah pakai duit rakyat, ikut patungan, tapi nggak ngerasain rendang. Ntar uang zakat dipakai beli jaya pribadi sama Ferrari. Oh ini orangnya. Ya Allah jangan korupsi ya mbak. Waduh korupsi ya. Jakat noh suami lo korupsi. Terus ada yang bales, astagfirullah istighfar, coba ambil wudhu terus tampar-tampar pipi, kali aja sadar salah orang bro. Kak yang sabar ya, suaminya di penjara. Yang tabah ya bun, ikutan nanyain 217 triliun. Mbak kok suaminya korupsi nggak sih? Tetap istiqomah ya bu, walaupun kasus 217 triliun lagi panas badai pasti berlalu. Giliran korupsi aja sok-sok dekat dengan pencipta. Haduh, kasihan banget ya hidup kalian. Uang korupsi buat ibadah ke Mekah, hukumnya apa ya guys? Well, jadi kurang lebih seperti itulah beberapa komentar-komentar dari netizen yang salah alamat. Parah-parah banget kan guys komentarnya. Dan guys, dikarenakan Dewi Sandra ini terus menerima komentar-komentar yang salah alamat, ia pun lantas menanggapi dengan membuat sebuah unggahan di akun Instagramnya. Melalui kesempatan itu, Dewi Sandra menuliskan, bingung mau bilang apa, kecuali ini bulan Ramadan, waktunya taubat, minta ampun, evaluasi, dan introspeksi diri. Meskipun mendadak salah alamat, tapi bukan berarti saya lebih baik ataupun suci. Karena yang ketik ini banyak sekali salah yang Allah tutupi. Semua manusia pasti diuji, itulah janji Allah. Dan janji Allah yang paling pasti, aku diuji, kamu pun pasti diuji. Dan ketika diuji, bisa jadi itu waktu paling tepat untuk kembali. Salah satu hal yang paling kusyukuri adalah kita punya Rob yang tak pelit mengampuni. Lagi-lagi aku diuji, sebagaimana kamu juga pasti diuji. Sesama hamba kita saling doakan. Semoga Allah tolong, bukan malah cepat-cepat menghakimi. Kalaupun mau menghakimi, pastikan dulu kita tidak memiliki celah dan juga noda hitam tersendiri. Tak perlu ikut-ikut gonjang-ganjing ujian yang tak tertulis untukmu sang diri. Cukup sibukkan diri dengan ujian terbesar, yaitu memperbaiki diri sendiri. Is Ramadan, jagalah hati, jangan kau nodai. Ada dua pilihan, bicara baik ataupun diam. 3 deh, mending masuk masjid, wudhu, sholat. 4 juga bisa, hatamkan Quran. Yang kelima, zakat udah beres belum? Yang keenam, tarawih jangan keskip. Yang ketujuh, qiyamul lail, penting. Yang ke-8, siapkan tenaga itikaf. Dan seterusnya. Infinity fokus. Ya Allah, PR-nya masih banyak bingits, masih ada waktu. Yuk, jangan sia-siakan Ramadan, karena aku diuji, kamu pun diuji. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih kita semua taufik dan Allah ampuni. Begitulah bagaimana jawaban dari Dewi Sandra menanggapi bagaimana komentar-komentar yang salah alamat kepadanya. Jujur aku sangat respect banget melihat bagaimana jawaban dari Dewi Sandra yang begitu bijaknya dan juga mengingatkan kita untuk tidak menyia-nyiakan waktu yang kita miliki. Lantas bagaimanakah pendapat kalian akan masalah yang satu ini? Nanti langsung aja sampaikan di kolom komentar. Anyway, cukup sekian ya guys untuk hari ini. I'm Soki pamit dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget ya. Dan mungkin ada hal yang harus dikoreksi, nanti langsung aja koreksi di kolom komentar. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas ya semuanya. Goodbye.